sendiri Muhammad Khairil. Nama saya Yanti Pujianti. Saya sendiri tukang parkir. Saya pembuat kue basah. Kalau saya selama pandemi sudah 6 bulan sudah tidak bekerja. Saya sudah hampir 8 tahun, 10 tahunan. Penghasilan yang didapat dari kerjaan itu berapa? Ya kadang kalau rame ya bisa 50, kalau sepi 25. Kalau saya rata-rata antara 50 sampai 70. Kesulitan apa yang dialami ibu dan bapak selama kerja di bulan pandemi ini dan sebelum pandemi? Kalau sebelum pandemi kita ya alhamdulillah bisa menabung, tapi selama pandemi berlangsung sudah sama sekali tidak punya penghasilan. Omset penurunan menurun drastis. Yang biasanya habis, sekarang cuma bikin banyak, sekarang dibikin dikit-dikit aja. Yang penting habis. Setiap pagi Bu Yanti pergi ke pasar membeli bahan-bahan untuk dagangannya. Mas, wortel. Setengah kilo. Bakmi putih loh, Bu. Bakmi. Nggih, wortelnya setengah kilo. Nggih. Aktivitas ini sudah Bu Yanti lakukan selama 10 tahun. Ia pergi di pagi hari supaya mendapatkan bahan-bahan dengan harga yang murah. Telulas. Paring ini ku, Bu, hasilnya ini ku mawon bawang pre. Nggih. Beli udang. Iki ya, Tra. Sesekali Bu Yanti berbincang dengan pedagang di pasar. Ia membeli beberapa sayur untuk isian gorengan. Jika ada kenaikan harga jual bahan-bahan di pasar, modal yang dikeluarkan Bu Yanti lebih besar dari hasil penjualannya. Mas. Mas. Ini kimi kendangnya pun nanti. Wih, pinter nih. 11 sampai 3.000. Bisa, pun. Berapa sih, Bu? Oh, ini saya Mbak Bang. Teh. Oke. Mbak, tak berat ah? Dah. Mas ini aja, Mas. Bu Yanti berjalan pulang dengan kedua tangannya yang penuh tas kresek belanjaan. Meski terkadang Bu Yanti merasa pegal saat harus berjalan kaki pulang pergi pasar, namun ia tak pernah mengeluh kepada keluarganya.
penghasilannya didapat ibu dan bapak saat pertama kali kerja itu berapa? Kalau saya sendiri selama pandemi ya nggak tentu, kadang 50, kadang 25. Apa ibu? Antara 50 sampai 70. Terus bapak ini bagaimana suka dan sedihnya selama bekerja, dan ibunya juga? Ya kalau ramai, mungkin kalau ada orang bekerja terus sama anak-anak sekolah yang mungkin kalau sudah masuk mungkin ramai, tapi kalau sekolah belum normal ya kita penghasilannya nggak mesti. Terus ibunya? Sukanya ya kalau jualannya habis semua, kalau dukanya tak sepi, nggak ada pembeli, kan masih banyak itu. Sesampainya di rumah, Bu Yanti meletakkan barang belanjaannya di dapur. Ia mengeluarkan tas kresek berisi udang untuk segera dicuci. Udang yang dikeluarkan tadi diletakkan dalam wadah kecil lalu dicuci hingga bersih. Setelah itu ditiriskan. Tak lupa juga mengeluarkan wortel dan kentang untuk dikupas sebelum dipotong. Kentang yang sudah dikupas direndam dalam baskom berisi air, lalu dipotong ukuran dadu. Usai memotong kentang, Bu Yanti memotong tahu lalu menggorengnya. Sembari menunggu tahunya matang, ia memarut wortel untuk isian lumpia. Beberapa wortel yang tersisa dipotong ukuran dadu untuk isian kroket. Lalu Bu Yanti mengambil kol dan membuang daun kol yang kering, kemudian memotong halus kol tersebut. Bu Yanti mengangkat tahu yang sudah matang dan meniriskannya. Semua kegiatan itu Bu Yanti lakukan sendiri, mulai dari membersihkan hingga memotong bahan-bahannya. Terus selain bekerja sama pekerjaan tadi, ada gak pekerjaan lainnya di Lapin bapak sama ibu? Ya kita tekuni aja Enggak. profesi saya. Ya ini mungkin profesi saya yang baru. Jadi dulu kami sempat bekerja di teknisi CCTV, sekarang karena pandemi kita di PHK. Kalau saya ya itu aja, bikin kue lah. Dulu saya penjahit, karena jahitan sepi ya alih profesi jadi jual kue aja. Selesai menggoreng tahu, Bu Yanti menggoreng kentang yang sudah dipotongnya. Sembari menunggu kentangnya matang, ia menyiapkan sayuran dan racikan bumbu sebagai isian gorengan. Bu Yanti memasukkan sayur dan bahan-bahan yang lain yang telah ia siapkan untuk dimasak. Lalu memberi bumbu sedikit demi sedikit untuk mencicipinya, untuk mengetahui sudah pas atau belum rasa masakannya. Selagi menunggu isiannya matang, Bu Yanti mengangkat kentang yang digoreng dan meniriskan. Bu Yanti memindahkan isian yang sudah matang ke dalam wadah. Kentang yang diuleni dan diberi bumbu sedikit oleh Bu Yanti. Selesai mengoleni kentang, Bu Yanti membuat adonan untuk kulit lumpia. Berbeda dari penjual lumpia di luaran sana,
Bu Yanti membuat kulit lumpianya sendiri tanpa membeli kulit lumpia instan. Selesai membuat kulit lumpia, Bu Yanti membuat adonan bakwan lalu dicampur dengan wortel dan toge. Bu Yanti lalu membuat adonan tepung untuk melapisi tahu isinya. Bu Yanti membelah bagian tengah tahu isi untuk memasukkan isian bihun dan sayuran yang dimasak tadi. Membuat semua adonan ini tidak memakan waktu yang lama, karena proses pembuatannya pun cukup mudah dilakukan. Lalu ia memanaskan wajan penggorengan yang telah terisi minyak. Setelah minyaknya panas, Bu Yanti memasukkan tahu ke adonan tepung polos lalu menggorengnya. Usai menggoreng semua tahu isi, kompor yang dipakai tadi digunakan kembali untuk menggoreng lumpia. Terdapat 2 kompor di dapur Bu Yanti. Kompor yang tak terpakai di sisi lain digunakan untuk menggoreng bakwan. Dan sebelum digoreng, adonan bakwan dicetak terlebih dahulu lalu diberi topping udang di atasnya. Setelah dicetak, Bu Yanti memasukkan ke dalam penggorengan. Membutuhkan waktu lama untuk menunggu semua gorengan matang. Meski membuat semua gorengan tidak semudah yang orang lihat dan uang yang didapat tidak terlalu banyak, Bu Yanti melakukan semuanya agar dapat membantu ekonomi keluarga. Semua gorengan telah matang. Bu Yanti menyuruh suaminya, yaitu Pak Koiri, untuk menata gorengan di nampan yang berbeda. Selesai ditata, Pak Koiri menambahkan daun bawang dan cabai kecil di pinggir gorengan yang telah ditata. Dulu ibu sama bapak itu ketemu awal mulanya itu gimana? Saya ketemu sama ibu ini dulu sempat dijodohkan. Ya, sempat dijodohkan sama teman bapak. Kalau saya nggak nyangka, saya masih itu kok suka bermain. Oh, bapak ke sana tidak saya temui, saya tinggal bermain. Kesannya bapak ke ibu itu gimana? Terus kesannya ibu ke bapak itu gimana? Kalau saya menilai ibu itu orangnya sederhana dan tidak neko-neko. Dan juga saya juga istilahnya sholatnya tekun. Jadi dia nurut sama orang tua. Itu yang saya harapkan. Kalau saya lihat dia pekerja keras dan tidak biarpun diolok sama teman-teman, dia diam aja. Terus bapak dan ibu ini punya anak berapa? Kalau boleh tahu, anaknya sekarang masih sekolah atau sudah kerja? Yang nomor 1 umur 20, lepas dari SMA. SMK. Yang nomor 2 masih kelas 1. Kelas 9, kelas 7. Iya. Baru masuk Ya, SMP. kita masih nanggung 1 ini. Terus selama kerja ini anak bapak dan ibu itu suka bantu ibu dan bapak kerja atau Kadang-kadang Kadang-kadang bantu, gitu. kadang-kadang Iya. Tapi kalau menurut saya memang sudah dari kecil sudah tak ajarkan untuk membantu orang tua. bisa membantu orang tua. Jadi enggak seperti anak lainnya. bapaknya ini asal mana? Terus ibunya juga asal mana? Kalau Kalau bapak bapak asal Surabaya, kalau saya asli Malang. Terus kesehariannya bapak kalau ibu misalnya kalau nggak kerja gitu. ya pengennya kita itu kalau karena kami ini pegawai swasta ya, tiada hari tanpa kita mencari uang. Tanpa hari Iya. bekerja. Kalau kita nggak Cari uang cari uang, terus siapa yang ngasih uang?
Setelah menata semua gorengan di nampan, lengkap dengan daun bawang dan cabai hijau, Pak Koiri mengantar satu persatu nampan tersebut ke pasar. Pak Koiri berjalan menuju pasar untuk menitipkan dagangannya. Sambil berjalan, ia sesekali berteriak menawarkan gorengan. Terkadang ada beberapa orang yang membeli dagangannya. Sesampainya di pasar, Pak Koiri meletakkan nampannya pada tempat yang sudah disediakan. Masih anget, masih anget. Ayo masih anget. Ayo masih anget. Ayo masih anget. Ayo masih anget. Mater sebanun. Oke. Masih anget, masih anget. Iya, masih anget. Tak masih disangka, ternyata ada banyak pembeli yang datang dan gorengan pun habis terjual. anget. Masih anget OTT. Ya, kembali. Ibu dan bapak ini tuh kerjanya itu dari jam berapa ke jam berapa? Ya Jadi kalau mulai pagi, kalau ibu ini malam, dari pagi sampai petang. selepas subuh ya, dan saya bantu mulai dari proses apa itu pembuatan sampai bisa dikirimkan ke pelanggan. Ibu ini dan bapak kerjanya itu, kalau bagi ibu itu jualannya itu apa aja, terus gimana proses kerjanya, proses jualannya ini? Kalau saya jualannya ya yang sekarang marak ote-ote sama tahu isi. Kadang-kadang kalau kroket protein itu Juga menerima pesanan. juga menerima pesanan. Proses pembuatannya Ya itu langsung bikin, Mulai kita ke pasar, mulai ke pasar sampai ya beli bahan-bahan seperti pasar wortel, kentang. sendiri. Itu malam kalau kita pergi ke pasarnya itu malam, biar kita mendapat apa itu bahan-bahan yang murah. Gitu. terus apa itu gimana kayak cara membuat jajannya tadi, terus kayak motong kentangnya, terus Ya secara manual pakai pisau, telenan, Ya kita pasrah, ya, kan secara seadanya. manual seadanya. Ya, alat-alatnya seadanya. Kayak tahu isi ya isinya. Jadi tahu isi itu dijelasin kayak isinya itu apa aja. Terus Iya. yang lumpia itu apa aja, yang kroket. Oh, yang iya, apa iya. gitu. Yang pertama tahapnya yang wortel dulu katanya. Kemudian bumbunya dulu gitu, prosesnya. Kalau pembuatan tahu isi, tahunya digoreng dulu. Terus buat isi, yang isinya isi tahu isi kan dalamnya mihun, wortel sama kol. Itu wortelnya di pasrah, apa itu? Kolnya itu dirajang halus. kalau yang lumpia terus ote-ote itu gimana buatnya? Kalau tote banyak kan wortel sama itu tauge cambah. Itu wortelnya di pasrah juga kan sama tepung kan, Diadun sama tepung. diadoni sama tepung. Dan di atasnya dikasih topping. Dikasih Udang. topping udang. Kalau lumpia Kalau lumpia dalamannya itu isi rebung, cambah sama toge. Ya, Ya, biasanya sama. itu kalau lumpia itu orang yang suka itu biasanya Isi rebung. pakai rebung. Ada yang nggak suka pakai. Biasanya rebung. bikin dadaran dulu. Ya. Seperti Kita membuat martabak itu. seperti kita mau martabak itu dulu. Itu kulitnya. Kulit lumpianya. Kita semua bikin sendiri.
kulit-kulitnya nggak nggak beli di pasar. luar, bikin sendiri semua. Iya. Terus kalau misalnya nanti bapak sama ibu ini udah tua, mau diturunkan nggak kayak jualannya itu ke anak-anaknya? Kalau mau, Pak, tapi anak saya laki-laki. Tapi iya, Nggak- karena kayaknya semuanya nggak mau laki-laki, mungkin cari dia, sendiri, iya, cari apa itu, bidangnya sendiri-sendiri. bidang sendiri, iya. Harapannya ibu dan bapak ke depannya itu apa? Saya cuma nggak muluk-muluk ya. Pokoknya kami ini bisa Makan makan sehari-hari, 2 kali itu alhamdulillah. Soalnya di bawah saya itu masih makan sehari-hari itu banyak sudah cukup. orang yang belum bisa apa-apa. Iya. Saya sudah makan 2 kali itu alhamdulillah. Iya. Kalau ibunya gimana? Saya enggak, pokoknya tiap hari bisa makan, ngasih uang jajan anak-anak itu sudah cukup untuk bayar hutang tiap bulannya, udah itu aja. Kalau bisa anak-anak saya itu nanti besok Bisa bisa apa tuh Bisa mandiri. ibadah dan ya sholat 5 waktu itu tuh aja. Saya nggak minta macam-macam. Anaknya ini ya, sekolahnya itu gimana dalam kondisi online? Ini ya alhamdulillah mendapat kemarin bantuan sempat kita itu kesulitan membeli paketannya paketan. Tapi Ternyata sekarang alhamdulillah dapat paketan apa gratis itu, dari Dengput. dari Kemendikbud sudah dapat kuota, ya itu alhamdulillah kita enggak usah beli apa, Kuota, kuota yang untuk daring itu. Mendapat gratisan. Nah kemarin-kemarin ya beli sendiri. Anak yang pertama ini kerjanya apa? Ya Masih kemarin serabutan. masih masih kerja di teknisi. Sekarang Ternyata enggak, karena pandemi sepi dan dia sudah enggak sudah nggak bekerja lagi. lagi. Usai membantu istrinya, pukul 1 siang Pak Koiri berangkat bekerja sebagai tukang parkir di pinggiran jalan raya. Ia bekerja menjadi tukang parkir untuk mencukupi kebutuhan. Dulu ia bekerja sebagai teknisi CCTV. Di sela-sela pekerjaannya, ia beristirahat hanya sekedar minum dan lanjut bekerja kembali. Dikarenakan usianya yang rentan dan masa pandemi saat ini, ia diberhentikan dari tempatnya bekerja. Penghasilan yang didapat Pak Koiri tidak terlalu banyak, namun masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaannya bapaknya ini udah berapa tahun, terus ibunya juga berapa tahun udah kerja jualan jajan itu. Terus terus jelasin pekerjaannya bapak dan ibu ini. Oh bapak jelasin kerjanya itu gimana, terus berapa lama kerjanya, berapa tahun. Ya, Apa sering 1 minggu sekali ya? ini kalau saya bekerja ini Tiap hari tanpa ada yang meminit ya. Jadi saya ini bekerja tiap hari nggak ada libur. Kalau saya nggak keluar saya nggak dapat uang. Dulu kami bekerja ikut orang ya, otomatis kan itu apa mengikuti aturannya dia. Jam 8 ya jam 8. Tapi kalau ini saya kan kerjanya shift-shiftan. Jadi kalau pagi masih ada apa tuh, kita nanti ganti sampai jam 12 ini baru nanti saya aplosan saya gitu. Bapaknya kerjanya udah berapa lama? Kalau profesi saya yang baru ini parkir ini belum 1 tahun. belum 1 tahun ya, Selama mulai itu berlakunya PSBB bulan April di Surabaya itu mulai saya nggak ada apa itu, sudah di teknisi sudah nggak dipakai, ternyata saya
ada peluang itu terus saya tekuni profesi sebagai parkir itu. Sebelumnya jadi parkir ini Bapak itu sempat kerja jadi apa? Saya sebagai helper teknisi dari CCTV itu. Gimana Pak? Itu kantornya di belakangnya di Margorejo, di dekatnya itu ya di daerah Margorejo situ. Tapi ikut CV. Kalau yang untuk parkirannya itu cuma di situ doang? Iya Tempat lain? di situ aja, di pertigaan Semea itu, Jalan Semea itu. Berarti kita apelasan saya mulai jam 12 sampai jam 4. Nanti selanjutnya ada yang lain. Jadi nggak sampai kami itu bekerja sampai full sampai malam itu enggak. Berarti seminggu bisa berapa kali kerja Pak biasanya? Ya 7 hari. ya 7 hari itu tergantung fisik dan kondisi saya ya. Kalau lagi kredit ya libur dulu lah gitu, untuk menyehatkan badan dulu. Saran dari Ibu dan Bapak biar penonton ini itu bersyukur gitu loh dengan keadaan yang sekarang. Ya saya harapkan ya untuk selama pandemi ini ya kita terima harus aja lah, karena apa yang dikasih ya itu yang kalau Allah diterima. sudah mengasih segitu ya kita terima aja ya. Kita nggak usah nggak usah yang iya punya muluk-muluk. neko-neko protes apa-apa enggak. Kita jalani aja. Jalin aja yang Iya. apa ada yang kita sekarang kita tekuni itu aja Ya yang itu kita aja. Pokoknya yang penting bisa makan 2 kali itu alhamdulillah itu. diberi kesehatan Iya, jasmani dan kesehatan. rohani itu sudah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang terbesar Ya. itu.